أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarkanlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya tidak lebih bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan tentunya pada saat kita menyimak atau mendengarkan ayat suci Al-Quran, percayalah kalau di dalam hati kita ada getaran bersyukur, berarti masih ada tanda-tanda keimanan dalam hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan senang untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Ustazah Nevi Hilyah dengan tema Bela Negara Wujud Berukhuwah dalam Islam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi la udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salam barik Allah. Adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Amma ba'du. Bapak-bapak tentara, ibu-ibunya tentara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya bapak-bapak, ibu-ibu lelahnya menjadi lelah. Mudah-mudahan jama'ana hadza jam'an marhuma. Perjumpaan kita, kumpulnya kita, kumpul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita insyaallah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kita ma'sum, habis dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya membuka muqaddimah dengan mengatakan la udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali dengan orang-orang yang zalim. Seperti itu dengan tema yang tadi diangkat dalam surah An-Nisa ayat 66 dikatakan ketika Allah menyuruh bunuhlah diri mereka gitu. Ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Apabila Allah memerintahkan kita untuk membunuh diri kita, maka sedikit sekali yang akan menuruti perintah Allah. Kenapa? Karena sekarang iman kita setipis tisu. Jadi dikatakan bahwasanya zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman Bani Israel, dulu kalau misalnya berbuat maksiat, berbuat dosa, wa idh qala Musa liqaumihi, misalnya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kalau engkau berbuat dosa, faqtulu anfusahum, maka bunuhlah dirimu. Jadi dulu zaman Nabi Musa kalau bermaksiat, ibu-ibu, bapak-bapak disuruh terjun dari jurang yang tinggi lalu bunuh diri, la taballahu alaikum, baru diampunin dosanya. Zaman dulu begitu. Kalau badan kita sebahagian ada yang terkena najis gitu, maka harus dipotong badannya beserta kulit-kulitnya. Berat zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel berat menjalankan syariat atau perintah-perintah Allah. Tetapi itu enggak berlaku syariat di zaman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih syariat yang mudah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bi akrami rusli kunna akramal umami. Karena Nabi kita mulia, maka umatnya jadi juga ikut mulia. Masya Allah. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kaitannya surat An-Nisa ayat 66 ini dengan membela negara? Kan begitu bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Maknanya adalah ketika kita diusir dari negara kita. Kalau kita bilang sekarang kita suruh hijrah. Enggak ada hijrah setelah kemerdekaan. La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada berpindah negara, berpindah tempat kalau sudah merdeka. Yang ada mempertahankan atau membela negara. Jadi kalau udah merdeka begini tetap dipertahankan. Dengan cara apa? Mempertahankan negara. Yang pertama dengan jalin ukhuwah. Ukhuwah itu artinya pertalian yang kuat. Ukhuwah itu artinya persatuan, itu namanya ukhuwah. Oleh karenanya ulama membagi ukhuwah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Bagaimana cara mempertahankan negara kita di tengah kemerdekaan negara yang sudah kita capai, nggak perlu pindah negara. Atau kalau kita usir negara orang lain, usir rakyat sendiri. Kalau kita mengusir sesama bangsa, sama halnya seperti kita membunuh nyawanya sendiri. Jadi kalau kita ngusir teman kita, ngusir sebangsa kita, ngusir rakyat sendiri, seperti kita membunuh nyawanya. Oleh karenanya perlu kita bela negara di tengah keamanan negara kita. Yang pertama jalin ikatan yang kuat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Muslim mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kalbunyan, seperti sebuah bangunan yang kokoh. Ya syuddu ba'duhu ba'do, yang saling nguatin. Ini kayak masjid di sini. Kalau pondasinya nggak kuat, maka semua peralatannya akan hancur. Yang penting pondasinya. Pondasi daripada bangunan apa? Ad-din, agama. Jadi kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan jalan, maka pondasi yang pertama adalah pondasi keimanan. Maka perlu menjalin ukhuwah
Islamiyah, semuslim begitu. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, sebangsa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu keluar negeri misalnya, keluar dari Indonesia, nggak jauh-jauh deh ke Malaysia atau ke Singapura. Ketemu orang kita, ketemu orang Indonesia udah deket aja. Orang Indonesia ya gitu. Iya, apa kabar? Kan gitu ya. Berarti ada ikatan yang kuat. Itu cara kita mempertahankan agar bangsa ini tidak hancur lebur. Kenapa bangsa ini hancur lebur? Karena satu, zon, prasangka yang buruk. Sangkaan yang buruk menghancurkan semua pikiran positif yang akan kita pertahankan. Yang ketiga yang kita harus bangun adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah apa? Ukhuwah insaniyah, sebangsa, semuslim, semanusia. Sama-sama cinta, sama-sama karena manusia. Manusia tuh semuanya tingkatannya sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nih pangkat kita semuanya sama. Pangkat kita yang paling pasti adalah satu, camat. Apa itu camat? Calon mati. Oh. Atribut kita, ornamen kita, pangkat kita semuanya nggak akan dibawa mati. Yang pastinya kita akan jadi titel terakhir kita adalah almarhum atau almarhumah. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan kalau semua jasad kita ini nggak sampai dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 3 hal yang patut kita jaga, ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, menjaga ikatan sebangsa setanah air. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basariyah, menjalin ukhuwah sesama manusia. Allahu ta'ala wa rasuluh a'lam, mudah-mudahan ada bermanfaat. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustazah. Silakan ada yang mau bertanya, tadi bapak-bapak mungkin ibu-ibu kali ya. Ibu silakan angkat tangannya ibu-ibu. Oke, ya. Pertanyaannya apa? Namanya Terima kasih siapa? Pak Ustadz. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama Dwi Putri Susanti, kami dari Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 12 Men Arhanud 1 PD Jaya. Izin bertanya Pak Ustadz, seperti apa bentuk bela negara yang dianjurkan Islam itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya ke saya lempar ke Ustazah. Silakan Ustazah. Yang jawab Mas David apa saya? Ustazah. Oke. Silakan Ustazah. Seperti apa cara membela negara dalam sudut pandang Islam? Cara membela negara dalam sudut pandang Islam banyak ragamnya. Wabil khusus yang pertama, ketika kita punya bangsa, kita bernegara, kita berdomisili di satu tempat, maka pelihara negara itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita diutus di muka bumi ini menjadi khalifah. Apa khalifah? Pengelola bumi. Pemelihara bumi. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Bagaimana membela negara dalam Islam? Maka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kita rusak yang udah Allah perbaiki. Jangan kita hancurkan yang sudah Allah bangun. Apa yang sudah Allah bangun? Tatanan negara sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi yang mudah-mudahan dengan kita bisa mendalami ilmu agama, maka kita paling tahu betul hakikat kita sebagai seorang manusia adalah menjadi khalifah, pengelola bumi, pemelihara bumi, dan insya Allah negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustazah mau nanya Ustazah, Baik. kalau misalnya ibu atau kaum perempuan ikut membela negara, Iya. bergabung dengan tentara gitu ya, di Boleh. dalam Islam boleh nggak sih? Zaman Islam ada pembela Rasulullah namanya Nusaibah. Tetapi kebanyakan perempuan-perempuan yang ikut berperang menjadi perawat. Untuk apa? Untuk mengobati luka saat suaminya berada di medan laga. Boleh, itu bentuk jihadnya perempuan? Iya, membantu untuk mengobati luka zahir dan luka batin daripada suaminya yang membela negaranya. Ada. Ternyata ada. Ada ya? Ada. Jadi kalau berarti. zaman sekarang nih ikut tentara, gabung gitu ya, Iya, dalam iya. itu dalam hukum Islam dari zaman dulu memang sudah ada, boleh ya? Boleh, Oke. banyak tentara-tentara perempuan itu yang membela sampai putus tangannya, putus pergelangan badannya untuk membela baginda kita Muhammad SAW. Tapi untuk sekarang kalau ada
yang lebih bisa, yang lebih mampu, maka kita bantu dengan doa. Itu doa adalah bentuk jihad kita buat suami kita. Itu juga dengan menjaga rumah tangga juga bagian dari jihadnya juga. Jihad, memang susah menjaga jihad, memelihara nafsu susah. Terima kasih banyak Ustazah, kasih, Ibu Mas makasih David. pertanyaannya ya. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Dan setelah ini kita akan membaca Quran, belajar baca Quran sama Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.